pemaparan yang cukup padat, ringkas dan sangat sistematik dari Prof. Oki Muraza tentang bagaimana kita ya memulai menulis artikel, apa-apa hal-hal apa saja yang penting untuk diperhatikan dalam penulisan artikel. Sudah sangat baik sekali, dan saya pikir nggak perlu menambah apapun dari sana. Yang akan saya presentasikan ini merupakan sharing pengalaman atas ya apa yang telah saya lakukan, karena background saya cukup berbeda dibandingkan kebanyakan engineer dan cukup berbeda dibandingkan dengan kebanyakan dosen. Jadi saya somewhere in between. Tapi kita lihat aja lah ya. Um, Oke. Nah, topik yang diberikan kepada saya adalah bagaimana kita melakukan research dan publication, melakukan menulis publikasi dengan budget yang terbatas. Ya. Nah, outline presentasi saya akan menjelaskan sedikit sama seperti Bang Oki, saya akan menjelaskan sedikit tentang perjalanan hidup, kemudian bidang research dan apa yang saya kerjakan selama ini, kemudian contoh dari apa yang telah kita kerjakan dan apa yang telah kita publikasikan, yang pada dasarnya adalah no budget atau budget yang sangat rendah sekali. Kemudian terakhir adalah tips-tips dari pengalaman saya sendiri, bagaimana saya menulis paper. Saya saya ada beberapa sosial media yang saya update lah, katakanlah ya, saya punya LinkedIn, saya punya blog, kemudian saya punya YouTube. Saya punya YouTube channel yang saya update juga, tapi nggak terlalu bagus karena masih ongoing. Kemudian saya juga Google Scholar. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, saya merupakan juniornya Bang Oki. Ambil teknik kimia di ITB tahun 2000. Kemudian saya melanjutkan untuk ambil master di UTP, juga dalam bidang chemical engineering. Secara spesifik adalah untuk process integration and plant engineering. Kemudian saya melanjutkan sekolah di mana saya ketemu dengan Prof. Oki di Eindhoven. Kemudian setelah dari sana saya bekerja, sebelum saya pindah ke UTP, saya sempat bekerja dulu di Wijaya Karya Jakarta. Kemudian saya begitu selesai sekolah, saya bekerja langsung di tempat saya internship, yaitu di Trespa International BV, di bagian R&D sebagai untuk process development engineer. Kemudian saya pindah ke perusahaan namanya AkzoNobel. Jadi kalau Bapak Ibu tahu yang namanya hadiah Nobel. Nah, hadiah Nobel ini dibuat oleh atau diinisiasi oleh Alfred Nobel, dan salah satu cicit perusahaannya adalah Akzo dan Nobel yang merge menjadi AkzoNobel. Perusahaan chemicals. Kemudian di company ini, di perusahaan ini yang saya anggap sebagai sekolah saya keempat setelah Eindhoven. Ini adalah sekolah saya yang keempat. Kemudian setelah dari sana saya bekerja sebagai konsultan di TMC Chemical. Kemudian saya balik ke Asia Tenggara pertengahan 2016, Agustus 2016, untuk menjadi dosen di UTP, sebagai senior lecturer jabatannya waktu itu, di mana saya mengajar mata kuliah tingkat akhir untuk teknik kimia seperti heat integration, process optimization, kemudian ada refinery optimization. Kemudian saya juga mengajar master untuk process integration dan process safety. Sampai akhir 2019 kemarin. Nah, sejak awal tahun ini saya pindah kembali bekerja sebagai engineer di Petronas
di bagian yang mereka sebut sebagai Group Technical Solutions. Jadi grup ini bertugas untuk memberikan solusi atau membantu R&D Petronas dan seluruh pabrik Petronas di seluruh dunia. Jadi ya cukup menarik kalau saya bilang. Aktivitas lain saya adalah saya juga sebagai adjunct lecturer di UTP masih. Kemudian saya juga sejak beberapa minggu terakhir mahasiswa-mahasiswa UTP mengontak saya untuk supaya kita buat kayak semacam regular secara mingguan bagaimana melakukan proses simulasi. Mudah-mudahan ya terus berlangsung. Tadi Bang Uki menunjukkan peta Saudi Arabia, saya akan tunjukkan peta Malaysia dan sedikit Pulau Sumatera yang kita semua tahu. Saya pikir kita ada di sini ya, Riau kan, Kuala Lumpur di sini. Jadi flight dari Kuala Lumpur ke orang tua saya di Medan sana tuh sekitar 50 menit. Jadi kemudian kalau saya mau ke Bandung atau gimana itu sekitar 2 jam. Jadi cukup dekat sekali dengan Sumatera, Pulau Sumatera kita. Ini adalah Twin Tower bagi Bapak Ibu yang udah udah sering lah sebelum Covid ini, yang sudah sering pergi ke Malaysia. Ini kita punya Twin Tower Malaysia. Ini adalah Tower 1. Ini Tower 1. Ini Tower 2. Sebentar ya. Jadi ini Tower 1, ini Tower 2, dan ini adalah Tower 3. Nah, saya ada di sini. Di sini tepatnya, di daerah ini. Level ini. Tower 3. Jadi Tower 1, Tower 2, ini jembatan Skybridge, yang mereka sebut jembatan Skybridge. Di bawah sini adalah tempat orang biasa jogging dan foto-foto tentunya. Dan saya bekerja di sini sebelum Covid lah, berarti dari Januari sampai pertengahan Maret sebelum Malaysia melakukan MCO, Movement Control Order, pergerakan terbatas. Saya ada di lantai ini. Research dan bidang pekerjaan saya dari dulu sampai sekarang, sejak 2005 lah ya, setelah 2004 setelah tingkat-tingkat akhir. Saya pada dasarnya saya melakukan apapun yang berhubungan dengan angka, numbers, apapun yang berhubungan dengan rumus-rumus, seperti yang saya ambil di gambar ini, dan apapun yang berhubungan dengan programming in the end. In the end, kalau kita gabungkan angka, rumus-rumus, kemudian kita akan selalu berurusan dengan yang namanya formulasi, rumus, modeling, programming. Inilah yang saya lakukan selama ini, dan pendekatan ini bisa diaplikasikan untuk semua bidang studi. Saya bilang, jadi saya melakukan research juga di luar bidang saya. Atau banyak menulis paper juga di luar bidang saya, itu lebih tepatnya. Jadi bidang saya pada aslinya adalah proses system engineering. Di dalam teknik kimia dia ada nama satu bidang spesifik lain yang mereka sebut sebagai proses system engineering, di mana kita melihat unit-unit proses atau proses-proses sebagai bahagian dari satu sistem yang saling terkait satu sama lain. Jadi kita untuk ilmu tradisional kita mengoptimalkan satu unit operasi, tapi pada kenyataannya sebagai satu organisasi yang secara menyeluruh kita harus melihat bagaimana masing-masing unit atau bagaimana masing-masing pabrik bisa terkoneksi satu sama lain sehingga kita bisa dapat mengoptimalkan mereka secara menyeluruh. Itu yang biasa saya kerjakan. Kemudian di dalam sini juga saya terlibat dengan proses synthesis and design. Jika kita punya satu raw material, dan raw material ini akan dibuat menjadi satu raw material, dia akan membuat menjadi produk. Apa saja yang diperlukan, langkah-langkah yang ada di sini, apa saja.
bahan-bahan bakunya apa saja, capex, opex-nya gimana, sehingga sedemikian rupa sehingga pabrik yang kita desain atau pabrik yang akan digunakan untuk melakukan proses produksi B ini menjadi ya se-efisien mungkin. Di dalamnya juga terdapat proses modeling and simulation, ya, bagi proses simulasi seperti tadi Bang Uki udah menyentuh sedikit. Kita harus bisa memodelkan proses produksi itu sendiri. Di dalamnya juga ada namanya, kita biasa kalau ada yang pernah mendengar seperti linear programming, non-linear programming, integer, mixed integer, non-linear, dan sebagainya macamnya. Kemudian simulasi, kita juga menggunakan proses simulasi seperti Aspen HYSYS, Aspen Plus, Symmetry, EMG. Dan saya juga melakukan pekerjaan saya juga terkait dengan proses integrasi, yaitu bagaimana proses-proses tersebut terintegrasi sama dengan proses sistem engineering dan pinch analysis. Untuk Bapak Ibu yang terlibat dalam pinch analysis untuk teknik kimia tentu tahu. Proses optimization seperti yang telah disebutkan, kemudian techno-economic analysis yang berkaitan dengan proses produksi yang sedang terjadi maupun yang akan kita desain. Kemudian pada saat sekarang ini banyak ya, sustainable sebagai satu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Jadi assessment untuk sustainability ini juga kita masukkan ke dalam analisis tekno-ekonomik ini. Dan beberapa, saya pikir ya 2-3 tahun terakhir saya sibuk dengan tidak hanya data analytics, tetapi juga yang kita sebut sebagai machine learning sebagai bagian dari apa yang orang-orang bilang seperti IR 4.0. Ya, pada dasarnya ini semua adalah regression dan classification yang kita biasa lakukan di dalam teknik kimia. Jadi selama kurang lebih 15 tahun terakhir, pekerjaan saya adalah selalu berkutat pada bidang-bidang di sini, diaplikasikan untuk berbagai macam proses industri seperti refinery, petrochemical, chemical, specialty chemicals, atau juga yang spesifik seperti membran, karena saya ikut grup riset kawan saya juga, dan juga thermal energy storage. Jadi kalau kita bisa bilang 50%, kurang lebih 50% pekerjaan saya adalah di R&D, kemudian sekitar hampir juga 50% adalah di engineering sampai saat ini. Contoh apa yang telah kita kerjakan adalah typical methodologies, ya. Ini adalah sebagai tambahan sedikit aja dari apa yang telah Bang Uki paparkan tentang bagaimana menulis artikel. Ini adalah yang saya akan tampilkan selanjutnya adalah tipikal apa yang saya kerjakan, yang dari metodologi ini kita bisa menghasilkan paper, dan saya akan tunjukkan atau nanti kita bisa lihat sama-sama sebenarnya apa yang saya buat ini tidak memerlukan biaya sama sekali. Yang kita perlukan adalah waktu, nomor satu. Salah. Yang kita perlukan nomor satu adalah passion, yang kedua adalah waktu. Nah, yang ketiga adalah laptop yang sedikit canggih. Oke. Di dalam satu artikel yang kita punya, kita waktu itu melakukan ini dengan Mauki juga reaksi dari CO2 dengan butadiol untuk menghasilkan ethyllevulinate, ya, ethyllevulinate. Nah, nomor satu yang kita lakukan adalah melihat reaksinya apa yang ada, dan itu kita lakukan studi literatur. Jadi satu studi literatur review. Kemudian atau nomor 0. Kemudian nomor satu adalah kita melakukan thermodynamic analysis. Nah, thermodynamic analysis ini, studi literatur kita tahu ya, kita cuma studi literatur. Thermodynamic analysis inilah kita menggunakan proses simulasi seperti Aspen Plus. Dan di dalamnya adalah banyak teknik thermodynamic yang kita bisa gunakan untuk menganalisis. Kemudian dari thermodynamic analysis ini kita akan membuat proses development dari A tambah B menjadi C tambah D. Kira-kira bagaimana prosesnya, apa yang harus kita lakukan, apa kita harus memurnikan A terlebih dahulu atau mengambil B dari sumber lain, kemudian kita mereaksikannya, seperti apa reaktornya, kemudian kita memisahkan produk C dan D yang diinginkan. Kemudian jika ada side reaction atau reaksi samping, kita harus memikirkan bagaimana kita memisahkannya dari produk ini. Nah, itu adalah proses development yang kita lakukan dengan block diagram, kita gambar aja. Kemudian dari sana untuk kita buat mass balance,
kita melakukan proses simulasi dengan menggunakan ya software apapun. Nah, di sini contoh ini kita menggunakan Aspen Plus di UTP. Dari proses simulasi ini kita mendapatkan mass balance, energy balance, dan dari kedua hal ini kita bisa melakukan perhitungan kasar tentang bagaimana sizing equipment-nya. Nah, dari size ini kita punya capex, kita punya capex. Kemudian dari mass energy balance kita punya, kita bisa menghitung operational cost, kemudian kita bisa menghitung NPV, IRR, payback period, dan lain sebagainya yang kita biasa lakukan dalam analisis teknik teknoekonomik. Kemudian dari sini, karena tentunya ini adalah proses development yang pada sangat early phase ya, early phase. Jadi ada banyak uncertainty, jadi kita lakukan sensitivity analysis. Jadi kita punya, jadi semua economic parameter ini merupakan fungsi dari mass and energy balance. Jadi kita lakukan variasi, mass energy balance kemudian cost ya. Nah, kita melakukan karena kita punya ketidakyakinan di sini, kita juga punya ketidakyakinan di sini, kita lakukan sensitivity analysis yang kemudian kita plot dalam bentuk tornado diagram atau Monte Carlo simulation. Ini satu approach dan di sini kita modalnya waktu itu cuma ya sekedar laptop aja yang saya pinjam dari UTP. Nah yang kedua juga kurang lebih sama, kita punya waktu itu punya satu proses untuk membran reaktor untuk membuat biodiesel, teman saya yang buat. Nah, jadi proses ini kita ambil data-data eksperimennya, kemudian kita bandingkan dengan literatur dan kita modelkan di sini di nomor 2. Nah, data eksperimen. Ya, eksperimen. Ini jadi eksperimen orang lain punya, orang lain. Kemudian kita bandingkan dengan konvensional proses. Nah, ini adalah literatur review. Dari sini kita desain flow sheet-nya sama seperti di sini. Di sini kurang lebih kita desain flow sheet-nya. Tapi waktu ini kita menggunakan Aspen HYSYS somehow. Dari sini kita udah punya 2 proses simulation, satu konvensional, satu lagi data eksperimen yang dari teman saya punya. Kita buat modelnya, kemudian kita akan karena pada ujungnya nanti kita akan melakukan Monte Carlo simulation. Ya, kita perlu sekitar lebih dari atau kurang lebih 1000 simulation run. Jadi karena kita tidak bisa atau tidak mungkin melakukan 1000 simulasi dengan menggunakan Aspen HYSYS, kita melakukan regresi. Nah, kayak semacam machine learning. Jadi dari flowsheet ini kita buat semacam kayak desain eksperimen, run apa saja yang kita perlukan sehingga kita bisa memodelkan pabrik ini dengan cara regresi. Kita buat datasetnya, kemudian kita regresi, kemudian kita verifikasi modelnya ini, model regresi ini apakah sama dengan yang dihasilkan dengan flowsheet. Kemudian baru kita lakukan Monte Carlo simulations. Dari sini kita bisa melihat bagaimana satu proses, katakanlah kalau kita plot, ini adalah katakanlah NPV, katakanlah ya. Jadi kita bisa plot satu proses dengan proses lainnya. Jadi katakanlah ini adalah proses 1, ini proses 2, kita bisa lihat bagaimana proses 1 memiliki NPV yang lebih tinggi dibandingkan dengan proses 2. Kurang lebih seperti ini. Metode lainnya adalah ini juga proses simulation, simetri atau simetri nama dia sekarang. Kemudian ini kurang lebih sama dengan yang saya lakukan sebelumnya untuk yang biodiesel dengan membrane reactor. Kemudian kita lakukan case studies atau design of experiments dari data-data yang ada di sini. Data ini kita sebar menjadi 3 untuk dilakukan uji coba dengan 3 metode ini. Kita lakukan metode dengan menggunakan neural network, kita dapatkan regresinya, atau kita lakukan dengan XGBoost machine learning, kita dapatkan regresinya, terlihat lebih akurat dibandingkan dengan neural network ini. Kemudian kita lakukan multiple linear regression biasa. Nah, ini hasilnya. Dari sini kita bisa melihat bagaimana satu metode bisa lebih superior dibandingkan dengan metode yang lainnya. Dan hasil ini, model ini bisa kita lakukan, bisa kita gunakan untuk optimization. Kita bisa gunakan untuk troubleshooting juga. Jadi kurang lebih kita bisa melakukan perbandingan dan hasil perbandingan ini
bisa kita publikasikan juga, dan kita harus seperti Bang kita telah sampaikan, pintar-pintar mencari jurnal mana yang kurang lebih sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Ini kalau saya gabungkan metode sebelumnya dengan metode, jadi kita punya process simulation, kita punya techno-economic analysis, kita punya life cycle assessment, kita punya safety calculation. Dari sini kita ada 3 objective functions. Kita harus bisa mendesain proses yang punya maximum profit, minimum greenhouse atau global warming potential, dan minimum hazard impact. Jadi ada 3 objektif, 1, 2, 3, 1 maksimum, 2 minimum. Di sini kita akan melakukan yang kita sebut sebagai multi-objective optimization. 3 hal ini adalah berkaitan dengan sustainability yang kita sebut sebagai people, yaitu safety, profit, ekonominya, planet, yaitu environment. Multi-objective optimization sendiri, kalau Bapak Ibu pernah menggunakan Google Map, saya pikir sering menggunakan Google Map. Jadi kalau kita mau beranjak dari satu tempat, dari sini, kita mau pergi katakanlah ke Dumbo. Ke Dumbo ini, kita run Google Map, dia akan memberikan kita beberapa opsi. Satu opsi, mungkin opsi ini adalah opsi yang terpendek. Terus kemudian opsi lainnya adalah, tercepat, fastest. Nah, opsi yang ini mungkin adalah opsi yang paling pendek. Opsi ini adalah opsi yang tengah-tengah di antara yang tercepat dan terpendek. Nah, multi-objective optimization ini bekerja kurang lebih seperti itu. Jadi gimana kita membuat yang namanya Pareto front. Jadi adalah Pareto front. Ini adalah satu objektif di mana dia optimum. Ini adalah objektif lain di mana dia juga optimum. Tapi kalau kita kita menggunakan solusi di titik ini, kita akan mengorbankan objektif yang satu. Kalau kita menggunakan solusi di titik ini, kita akan mengorbankan objektif yang satu lagi. Dan inilah the fastest, ini yang the shortest, seperti contoh di Google Map ini. Yang kita inginkan mungkin salah satu solusi yang kurang lebih di tengah-tengah seperti ini. Sekilas tentang multi-objective optimization. Nah, ini semua adalah komputasi yang waktu saat itu kita gunakan MATLAB dengan menggunakan genetic algorithm. Dari sini metode ini kita sebut sebagai apa orang-orang yang lakukan di decision making scenario. Mereka sebut sebagai multi criteria decision making karena kita punya beberapa kriteria atau beberapa objective function. Inilah typical metodologi yang saya biasa lakukan dan juga di paper-paper kita. Hasil tipikal dari sini adalah kita punya Pareto, tornado diagram. Kita lihat base case di sini. Kalau kita naikkan katakanlah 10% proses efisiensi, berapa kenaikannya atau berapa penurunannya kita bisa lakukan simulasi. Kemudian yang ini adalah yang saya sebut tadi sebagai Monte Carlo simulation. Ini adalah hasil dari 1000 run untuk satu pabrik, ini adalah 1000 run lagi untuk pabrik yang lain. Jadi kita bisa melihat bagaimana NPV atau ini adalah economic potential dari satu proses dengan proses lainnya. Bagaimana mereka bisa kita bedakan ya in terms of economic potential, mana yang lebih besar tentunya yang di sini, dan juga bagaimana penyebaran hasilnya dibanding jika kita punya karakteristik uncertainty atau ketidakpastian yang telah kita spesifikasikan sebelumnya. Ini juga adalah plot yang kita sebut sebagai Pareto optimization untuk 2 dimensi. Di sini kita punya 2 objective functions, VD dengan profit. Di sini juga adalah TDI dengan profit. Jadi ada 2 objective functions. Ini adalah Paretonya. Ini adalah objective functions di mana kita maximum VD tapi minimum profit. Ini negatif. Ini maximum profit tapi juga maximum VD. Jadi maksudnya pabrik ini sangat memiliki profit yang tinggi, tapi konsekuensinya adalah safety-nya sangat diabaikan. Atau kita punya pabrik yang lebih rendah profitnya, tapi safety-nya cukup tinggi. Ini titik-titik biru-biru ini adalah titik-titik solusi di mana kita bisa tinggal pilih salah satunya. S2 di sini adalah salah satu solusi yang kita bisa pilih, di mana
solusi ini adalah merupakan kompromi antara pabrik yang cukup menguntungkan, tapi juga menjaga standar safety seperti yang kita inginkan. Ini satu lagi. Ini kalau kita punya 3 objective function, safety, environment, dengan profit. Jadi kita punya 3 3D graph yang kita bisa pilih solusi seperti apa yang kita inginkan. Nah, jadi kita tinggal pilih yang mana yang kita kurang lebih inginkan ya. Ini adalah typical end results yang bisa kita gunakan sebagai, atau seperti tadi Bang Oki telah menjelaskan, kita gunakan sebagai starting point untuk kita menulis artikel. Jadi dari hasil analisis ini, dari hasil grafik ini, kita analisis dan kita diskusikan kenapa titik ini ada di sini, kenapa titik ini ada di sini, apa yang menyebabkan mereka ada di sana. Kemudian titik ini bagaimana korelasinya dengan titik yang lainnya, dan apa penyebabnya sehingga dia bisa ada di sini. Kemudian bagaimana kita bisa, apa yang harus kita lakukan jika dia ingin kita tarik ke kanan atau ingin kita naikkan ke atas. Nah, semua ini adalah analisis dan diskusi yang harus kita tulis di dalam dalam artikel. Dari hasil results and discussion ini, barulah kita bisa menulis tadi itu metodologi udah pasti ya. Kemudian kita bisa menulis seperti tadi introduction, kemudian abstract, kemudian kesimpulan. Contoh yang kita pernah buat dari metode tadi itu adalah ini yang biodiesel dari waste cooking oil. Kemudian saya nggak terlalu dalam melakukan publikasi ini karena saya nggak terlalu menekankan kepada impact factor atau segala macamnya. Itu adalah ilmu yang saya dapat selama di UTP. Tapi ya saya pribadi adalah lebih penting bagaimana kita menghasilkan satu karya yang bisa berguna untuk untuk riset ke depannya atau untuk kehidupan masyarakat. Jadi informasi berharga yang kita bisa ambil dari studi itu, sama saya pribadi itu lebih penting daripada di mana kita harus, atau di jurnal impact factor mana yang kita harus publish. Tentunya semakin bagus kualitas research kita, semakin bagus kualitas paper yang kita buat, target jurnal yang kita ingin publikasikan, target jurnal di mana paper kita ingin publikasikan, tentunya selaras dengan itu. Ini adalah pekerjaan beberapa bulan terakhir, selesai beberapa bulan terakhir, di mana kita integrasikan antara, kita buat biorefinery dari palm oil, dari empty fruit bunch ke biochemicals. Ini yang tadi CO2. Kemudian saya juga ada ini yang tentang membrane, bagaimana kita melakukan energy minimization study untuk membrane. Jadi di sini eksperimentalnya dibuat oleh kawan saya di labnya yang sederhana, nanti saya tunjukkan. Kemudian bagian saya adalah bagaimana kita memodelkan sistem tersebut sedemikian rupa sehingga energinya menjadi minimum. Ini yang tadi Bang Oki refer sebagai kolaborasi, di mana kita satu pihak bisa menawarkan expertise yang kita punya dengan pihak lain di mana mereka juga punya expertise tersendiri. Jadi kombinasi dari dua expertise dan dua sudut pandang ini bisa menghasilkan satu paper yang atau satu hasil kerja yang sangat baik sekali. Ini juga untuk biomass to liquids, ini adalah untuk total waste system. Jadi yang dua paper ini, paper 1, ini paper 2 ini adalah dulu paper saya ketika saya masih master dan postgraduate study di Eindhoven. Jadi waktu itu memang zaman dulu tidak, jumlah paper jumlah jurnal juga tidak sebanyak sekarang, dan juga pada waktu itu kalau kita mau publish ya kita tinggal publish saja, dan alhamdulillah waktu itu memang diterima di jurnal ini tanpa berbayar sedikit pun, dan juga risetnya juga tentunya dengan biaya minim, paling cuma transportasi saya dari satu tempat ke tempat lainnya untuk berdiskusi. Tips, mudah-mudahan saya masih punya ada sedikit waktu ya. Tips dari pengalaman pribadi. Banyak waktu Pak Zulfan, silakan Pak Zulfan. Banyak waktu ya, makasih. Oke, tips ini yang paling kalau menurut saya paling penting sebagai tambahan sedikit daripada apa yang udah Prof kita dijelaskan ya. Tadi saya sebutkan saya adalah sedikit berbeda dari engineer kebanyakan dan juga sedikit berbeda dari akademisi kebanyakan, ada di tengah-tengah.
Jadi apa yang selama ini saya kerjakan selama 15-20 tahun terakhir, bagaimana saya memulai pekerjaan dan hari-hari saya akan saya bagi di sini, akan saya share di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan saya yakin sebagian besar atau bahkan semua dari tips ini kita udah melakukannya seperti apa namanya sebagaimana kebiasaan kita sebelum-sebelumnya. Tapi ya ada kalanya namanya juga reminder kan atau apa namanya pengingat kan ya. Tips pertama. Tips pertama adalah work with passion and then keep on learning. Jadi passion nomor satu. Passion sangat penting sekali. Kemudian belajarlah dari alam kandungan sampai ke liang lahat. Nah, itu adalah dua hal yang kita telah pelajari selama ini. Cuma kita ingatkan kembali. Nah, the only way to do a great work menurut Steve Jobs adalah is to love what we do. Jadi kita apapun pekerjaan kita harus kerjakan dengan sepenuh hati, dengan passion sehingga apapun hasil yang keluar dari pekerjaan yang kita telah lakukan dengan sepenuh hati tadi itu adalah hasil terbaik yang kita bisa pada saat itu. Apakah besok kita bisa lebih baik? Ya tentu saja. Tapi pada hari ini kita udah berjanji kepada diri kita bahwa kita akan melakukan the best yang saya boleh buat pada hari ini. Besok cerita lain, yang kemarin cerita kemarin. Itu intinya. Kemudian kita belajar, kalau kemarin saya kesulitan di bidang ini, hari ini saya harus bisa menyelesaikan topik ini. Atau saya harus bisa menyelesaikan masalah ini. Kalau memang ternyata tidak bisa, tapi setidaknya pada hari ini kita telah melakukan satu langkah ke depan. Jadi katakanlah kemarin masalahnya ada 100, hari ini setidaknya 1 dari 100 itu telah terselesaikan. Jadi minggu depan atau besok ada 99 masalah lagi. Oke, mungkin minggu depannya lagi ada 199 lagi. Tapi setidaknya keep on learning dan work with passion. Karena kalau kita udah bekerja dengan passion, kualitas itu akan datang sendiri. Kualitas itu akan datang. Saya ambil quote juga dari Einstein. Dia bilang adalah the most important thing is that we never stop questioning. Jadi kadang-kala yang saya perhatikan kalau dia dari engineer, typical engineer, yang mereka lihat adalah oke, saya melakukan tugas A ini, metodologinya udah jelas yang saya pelajari dari senior saya atau dari teman saya atau dari superior saya. Metodologinya ini A, B, C, D, kita selesaikan tugas satu ini. Kita kerjakan A, B, C, D, kita selesaikan tugas satu ini. Ini tugas satu. Tapi bagaimana dengan tiba-tiba tugas satu aksen atau satu prime? Dia nggak sama persis dengan tugas pertama, tapi dia juga tidak sama persis dengan tugas lainnya yang kita pernah kerjakan. Dia adalah slightly different. Nah, typical engineer, begitu dihadapi dengan masalah ini, mereka biasanya adalah berdiskusi dengan seniornya, berdiskusi dengan teman koleganya, kira-kira atau melakukan brainstorming, kira-kira apa yang kita bisa lakukan. Nah, novelty dari solusi itu atau keterbaruan dari solusi itu adalah tergantung dari seberapa kaya pengalaman senior dan koleganya tentunya saja ya kan. Nah, itu adalah keterbatasan yang saya lihat dari engineer ini. Engineering approach. Nah, kalau akademisi, seperti kita akademisi yang kita udah dilatih untuk melakukan research atau bagi teman-teman yang telah bekerja di bidang R&D pada jangka waktu yang cukup lama, yang kita lakukan biasanya adalah kita melakukan di samping kita melakukan diskusi dengan superior atau teman sejawat, kita juga melakukan literature review. Kita lihat di dunia ini apa yang orang udah melakukan terhadap masalah yang sama. Nah, dari situ kita boleh adjust, kita boleh ubah sedikit bagaimana caranya sehingga solusi orang kita bisa modifikasi sehingga dia fit dengan permasalahan yang kita lakukan sekarang. Itu tipikal akademisi atau tipikal R&D, pekerja R&D atau R&D engineer. Tapi ada satu masalah lagi, kalau kita bicara tentang akademisi, karena mereka typically ya, nggak semuanya, typically adalah akademisi adalah orang yang sekolah dari S1, S2, S3, kemudian ada postdoc, kemudian ke universitas. Jadi mereka kurang punya pengalaman praktik di industri. Sementara engineer di satu sisi, mereka punya pengalaman praktik, tapi theoretical foundation-nya itu, basis teorinya nggak terlalu kuat. Asalkan solusi ini bisa bekerja. Kenapa? Itu nggak urusan saya. Masalah lain, kita cari solusi lain. Nah, sementara akademisi, dia tahu kenapa satu solusi itu bekerja pada satu masalah, tapi
apakah dia berani mengimplementasikan solusi itu? Nah, itu persoalan lain. Nah, jadi kekurangan percaya dirian akademisi ditambah dengan kelebihan percaya diri dari engineer ini sebenarnya kita bisa satukan. Jadi yang satu kurang percaya diri tapi punya theoretical background yang kuat, yang satu cukup percaya diri tapi kurang punya theoretical background yang kuat. Jadi kalau kita bisa kombinasikan yang dua ini, kita buat mereka duduk satu meja, menyelesaikan satu masalah, itu bisa menghasilkan satu studi yang atau satu ya kualitas kerja yang sangat bagus sekali. Yang tips yang kedua adalah buat grup studi kecil, sama seperti ketika kita sekolah dulu. Pasti kita masing-masing kita telah punya grup studi kecil. Apakah berdua, bertiga, berempat, dengan teman sekosan atau dengan teman satu tim sepak bola atau gimana pun. Buat teman studi itu cari yang kita cocok lah. Jadi kita buat untuk studi, sekaligus juga untuk research group. Atau kita punya dulu teman-teman sekolah, atau kita punya ex supervisor atau supervisor kita dulu, kita bisa ajak untuk terus bekerja sama, terus meneliti. Seperti di sini, ini adalah gambar grup saya berempat, kita ada berempat orang. Ini Hadi orang Malaysia, ini Hakim orang Malaysia, ini saya tentunya. Ini teman saya Roel, teman sekelas juga. Jadi di UTP ini, jadi kita buat kelompok kecil. Jadi Hadi sama Roel ini adalah membran. Mereka ahli di bidang membran, dari fabrikasi sampai aplikasi. Kemudian Hakim adalah orang elektrokemis, jadi ahli mengenai korosi, elektrochemistry. Sementara saya, pekerjaan saya seperti Bapak Ibu tadi sudah tahu, saya cuma berurusan dengan angka. Jadi kita masing-masing topik mereka ini tentang membran, kita lakukan studi, kita research, kita buat modeling, kita buat optimization, kita buat techno-economic analysis, dan kita publish. Nah, paper-papernya ada, seperti yang tadi telah saya tunjukkan. Dengan Hakim juga kita gunakan pengetahuan dia tentang electrochemistry, korosi. Kemudian kita bandingkan satu teknologi dengan teknologi lainnya. Kita lakukan cost estimation, kita lakukan sensitivity analysis. Kita dapatkan insight baru dan kita publish. Nah, itulah. Jadi orangnya sama-sama aja, 4 orang ini, tapi topik-topik yang biasa dihasilkan itu bisa beragam. Dan pekerjaannya itu kaya, kalau saya bilang. Jadi kita punya experimental basis dari mereka ini, kita punya modeling basis, kita punya cost basis. Jadinya paper itu cukup compact lah, cukup menyeluruh isi diskusinya. Jadi yang kemungkinan besar itu akan diterima oleh jurnal-jurnal yang sesuai tentunya ya. Dan pastikan, seperti tadi Bang Oki bilang, pastikan cara penyampaian kita di artikel itu cukup jelas, gambarnya benar-benar menarik, keywordnya cukup sakti, insya Allah diterima. Ini adalah lab yang kita punya, Roel ini yang membuat lab ini di UTP. Dari kita cuma punya satu meja di pojok. Kemudian kita belilah, dia beli membran dari Cina, murah sekali, cuma beberapa ringgit per square meter persegi, per square meter. Kemudian dari membran itu dia buat setting forward membran distilasi, membran bioreactor, forward osmosis, cross flow, kemudian biochemical contactor, forward osmosis lagi. Nah, jadi beberapa setup ini kita letakkan di meja-meja itu sampai kemudian sekitar tahun lalu kita baru dikasih satu ruangan kecil di mana yang tadinya meja-meja ini satu entah di gedung mana, satu entah di gedung mana, yang satu ini di bawah office kita. Jadi kita bisa begitu kita punya satu ruangan kecil, kita letak semua itu situ, dan mahasiswa-mahasiswa yang bekerja di sini pun ya mereka bisa saling bekerja sama, bercerita satu sama lain selagi menunggu eksperimen ini dilakukan. Jadi jadi memang alat-alat riset ini dibeli sendiri oleh Roel dengan dana yang kalau di UTP mereka akan ngasih dana sebagai starting researcher, tapi ya nggak terlalu banyak lah, tapi cukup lah untuk membeli beberapa puluh ringgit membran atau beberapa belas ringgit membran dari Cina, beberapa puluh ringgit electrospinning, yang lain-lain itu. Apalagi sekarang ini kan kita punya Lazada, Shopee, apa lagi namanya, yang online platform ini kan, yang kita bisa beli alat-alat research. Kayak teman saya juga beli alat research cuma beberapa puluh ribu, beberapa ratus ribu atau beberapa puluh ringgit. Kita buat setup satu eksperimen, kita buat eksperimennya, satu setup eksperimen, kita buat eksperimennya, kita buat analisisnya, kemudian kita publish satu demi satu. Jadi setelah 3 tahun, 4 tahun
kita punya inilah satu setup lab ini. Kemudian yang nomor 2 adalah bekerja dengan student. Nah, jadi di UTP ini suatu yang kita lakukan pada student FYP. Jadi student mahasiswa tingkat akhir itu mereka kita kasih topik penelitian. Nah, topik penelitian ini kita usahakan adalah topik-topik yang bisa dipublish. Topik-topik bisa dipublish ya untuk S1, apalagi yang S2 dan S3. Jadi untuk S1 ini topik-topik yang singkat saja, tapi dia publishable. Jadi katakanlah ini yang S2 ini dia topik A katakanlah. Nah yang ini adalah topik yang berkaitan dengan A. Jadi katakanlah ini A prime atau A double prime atau A triple prime. Sehingga dia bisa ketika disatukan ke sana bisa dipublish, atau dia kalau dia cukup besar dia bisa standalone untuk dipublikasikan. Yang kita tonjolkan di sini adalah yang penting adalah new insight yang kita bisa ambil dari eksperimen mereka, ya, insight informasi apa yang penting. Kemudian adalah analisis apa yang bisa kita tambahkan. Jadi kadang-kadang terhadap satu data, satu set of data, orang bisa melihat berbagai macam hasil dan bisa menganalisnya dari berbagai macam sudut pandang. Nah, itu yang kita tawarkan. Itulah pentingnya kenapa kita perlu orang-orang atau kita perlu kolaborasi dari orang-orang yang sedikit atau cukup berbeda cara pandangnya dengan kita. Kemudian kita juga bisa melakukan riset dengan kombinasi metode-metode yang berbeda, atau kita menggunakan ide-ide dari yang bidang berbeda. Jadi dalam satu topik itu sendiri dengan modal minim, kalau kita punya insight baru, analisis baru, metode kombinasi, ini tentunya ide dari tempat lain. Nah, kalau ini kita bisa gabungkan, kualitas pekerjaan kita akan jauh di atas rata-rata. Nomor 3 adalah ya expand network dengan koleg dari research lain atau disiplin lain. Nah ini kita lakukan. Jadi seperti misal saya dulu saya bekerja di bidang process system engineering, kemudian ketemu dengan teman-teman, ketemu dengan pekerjaan, saya juga merambah membrane modeling seperti di grup ini. Kemudian saya bekerja data analytic tentunya. Kemudian dari data analitik ini kita buat seperti machine learning yang saya sedang kerjakan sekarang. Kita punya objective optimization kalau kita bicara tentang sustainability, people, planet, profit. Kemudian saya juga dari teman kita dari mahasiswa yang pergi KP ke industri. Nah, ya salah dua mahasiswa kita yang pergi KP ke Filipina waktu itu. Mereka KP di universitas, di mana universitas ini melakukan research untuk advanced decision making. Ini yang di sinilah saya belajar tentang teknik-teknik pemilihan keputusan. Ya, sama sekali tidak ada hubungannya dengan teknik kimia, tapi satu hal yang cukup memperkaya analisis kita. Bagaimana kita bisa mengambil keputusan apakah satu proses lebih baik dari proses lainnya? Nah, ilmu itu ada di sini. Meskipun mereka mengaplikasikannya untuk tata kota katakanlah atau advertisement. I can do one things, you can do another things. Together we can do great things. Seperti kata Ibunda Teresa. Tips nomor 3 adalah kolaborasi dengan researcher yang terkenal. Jadi katakanlah kita adalah researcher baru ya, kita di sini. Ini adalah researcher yang sudah established seperti editor, journal reviewer, Bang Oki misalnya. Kita di sini. Nah, yang penting kita kerjakan, yang penting kita ketahui adalah kita punya masalah. Kita bicara dengan diskusikan dengan teman-teman sekerja atau dengan superior atau dengan orang yang dulu kita kenal waktu di sekolah atau dengan supervisor kita, atau kita bisa melakukan komunikasi seperti yang saya lakukan dulu sejak master. Saya lakukan komunikasi via email kepada orang-orang yang memang research-nya di bidang saya. Jadi ada banyak kan tentunya di dunia ini orang-orang yang melakukan riset di bidang saya. Nah itu saya email satu persatu, dan ternyata apa yang saya lakukan ini juga dilakukan oleh orang-orang lain, teman-teman saya juga yang bekerja di bidang sama. Jadi secara nggak langsung kita telah memperluas network kita. Kita tahu orang-orang yang hebat di bidang kita. Kemudian bisa juga dilanjutkan dengan oke, kita diskusikan saya punya masalah ini. Kemudian kita diskusikan dengan mereka apa pendapat Bapak atau Ibu jika masalah ini solusinya seperti ini, atau masalah ini saya stuck. Kemudian apakah ada pendapat lain atau pandangan lain sehingga kita bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang saya hadapi. Nah begitulah. Talk to the experts. Juga dilakukan disebutkan kalau kita tidak tahu kita bertanyalah kepada orang yang lebih tahu. Inilah dia tips nomor 3. Dan yang ini adalah tipikal orang-orang Asia Tenggara.
yang saya temui, kadang-kadang kita terlalu malu, nggak tahu ya mungkin budaya kita terlalu malu untuk mengutarakan pendapat. Nah, budaya malu ini harus kita punya, tapi untuk hal-hal seperti teknikal ini, untuk ilmu pengetahuan kita nggak boleh punya malu. Jadi, kita harus tahu sebagaimana dulu dosen-dosen kami mengajarkan di Bandung, kita harus tahu apa yang kita tidak tahu, kita harus tahu apa yang kita tahu, dan kita harus tahu apa yang kita tidak tahu. Sehingga dengan mencari tahu apa yang kita tidak tahu, kita bisa memperbesar daerah apa yang kita ketahui. Oke, dengan begitu, ketika kita berdiskusi dengan ekspert ini, kita tidak ujuk-ujuk, "Oh, saya punya masalah ini, gimana dong solusinya?" Bukan seperti itu, tapi kita diskusikan masalah saya seperti ini, apa yang saya pahami dari masalah ini seperti ini, kemudian, alternatif solusi yang saya bisa pikirkan pada saat ini adalah A atau A dan B katakanlah. Bagaimana pendapat Bapak tentang A atau A dan B ini? Atau mungkin Bapak punya pendapat lain atau Ibu punya pendapat lain. Nah, seperti itu cara kita berdiskusi dengan expert-expert ini. Jadi mereka, juga tidak merasa ditodong, nomor satu. Yang kedua adalah mereka merasa, ya kita dengarkan pendapatnya kan. Jadi karena kita udah, menjelaskan masalah kita secara gamblang, kita, tampilkan, apa yang kita pikirkan, kita minta pendapat mereka. Dengan begitu mereka akan dengan senang hati, menawarkan pendapat mereka atau memperbaiki cara kita, atau bahkan ikut dengan, di dalam penulisan paper atau pekerjaan kita. Nah, meletakkan nama mereka di paper kita karena hasil diskusi tadi, itu cukup penting ya, di beberapa karena memang tadi Bang Oki telah menjelaskan, editor-editor ini adalah atau reviewer-reviewer adalah orang yang melakukan pekerjaan ini di luar jam kerja dia. Jadi udah letih, penat, capek. Jadi mereka, karena hobi, mereka baca paper, mereka review paper. Jadi, begitu dilihatnya, oh ada satu profesor, kalau kita meletakkan nama profesor yang cukup, expert atau terkenal di bidang itu. Nah, makanya, paper kita itu, agak sedikit mendapatkan highlight. Oh oh paper ini menulis tentang topik ini, tentunya dengan grup lain. Coba saya, baca atau coba saya, usahakan untuk, review segala macam. Nah, itu cukup menjadi, apa namanya, semacam daya tarik bagi kita, di paper kita, dan juga daya tarik bagi si, editor atau reviewer tadi. Kalau memang ternyata kita yang menulis paper ini, telah melakukan kerjasama intens dengan, si profesor yang terkenal tadi. Contohnya seperti itu, supaya simpelnya. Nomor 4 adalah, small steps, tapi konsisten. Dengan langkah-langkah kecil ini kita lakukan latihan demi latihan demi latihan, sehingga kita sampai pada yang disebut sebagai practice makes perfect. A journey of 1,000 miles begins with a single step. Jadi, memang kelihatan, oke saya harus publish di Q1, Q2 katakanlah ISI journal. Tapi pertanyaan sekarang sebenarnya adalah, apa yang mau kita publish? Ya kan? Apa yang kita kerjakan? Nah, apa yang telah saya kerjakan, apakah dari semua yang telah saya kerjakan ini cukup, bisa dipublikasikan atau tidak? Nah, kita duduk kembali, ambil secangkir kopi, sepotong roti, kita pikir, tadi di gambarnya Bang Oki tadi di ruang di rumah makan Padang tadi kan kita lihat, ada paper, kita telah melakukan percobaan A, B, C, D sampai saat ini. Dari sini bisa dilihat hasilnya katakanlah seperti ini. Kemudian kita undang teman kita yang agak berbeda, sudut pandang katakanlah, kita minta pendapat dia, tentang apa yang bisa dia lihat dari dataset yang sama. Nah, dari situ kita bisa kemudian kombinasikan, oh inilah hasil, yang bisa kita gunakan. Kemudian kita diskusikan lagi, apakah hasilnya cocok atau cukup untuk bisa ditulis dan dipublikasikan, atau kita perlu tambahan lainnya. Nah, sedikit demi sedikit, lama-lama kita merasa, sudah cukup, kita merasa sudah cukup. Nah, kita, bisa kirim dan, mudah-mudahan bisa dipublikasikan. Sedikit demi sedikit, ya, seperti orang Jawa mengatakan, "Alon-alon asal kelakon." Nah, alon-alon asal kelakon di sini, sangat penting sekali dan ini terbukti benar. Sedikit demi sedikit kita kerjakan, lama-lama jadi bukit. Yang penting kita sampai di finish line, ya. Yang penting kita sampai meskipun satu hari ini saya cuma bisa analisis, saya cuma bisa buat satu graf, nggak masalah. Besok saya cuma bisa nambah satu kalimat aja dari satu graf itu juga nggak masalah. Nah, besoknya lagi lupa, nggak masalah. Besoknya lagi, okelah saya bisa buat, satu graf dan satu kalimat, nggak masalah. Selama sebulan, kalau kita terus menerus sebulan, setengah 2 bulan, 3 bulan,
itu akan selesai. Dan itu yang selalu saya kerjakan. Saya tahu itu akan selesai karena saya mengerjakannya. Jadi yang penting sedikit demi sedikit, tapi kita ada progres. Hari ini kita di sini, besok kita di sini, besok kita di sini, besok kita di sini. Setahun kita udah sampai sini. Jadi kita nggak perlu seperti si kelinci ini tancap gas dari awal sampai depan garis finish, tapi paper itu lupa dipublikasikan atau malas untuk menulis atau ada hal lain yang kita nggak tahu. Akibatnya semua usahanya dari awal sampai akhir itu nggak ada hasilnya, nol besar. Sementara kalau kita pelan-pelan sedikit demi sedikit, karena masing-masing kita saya paham sekali apa namanya kesibukan Bapak Ibu dosen di Indonesia yang saya bilang ya, kalau saya bandingkan dengan ketika kesibukan saya di Malaysia sebagai dosen, kesibukan Bapak Ibu dosen di Indonesia itu jauh lebih besar namanya besar atau lebih sibuk dibandingkan dengan kita yang di Malaysia. Kita di Malaysia kita memang dikasih istilahnya di YouTube ya, memang dikasih kayak semacam dana suntikan kecil untuk melakukan research dan juga mata kuliahnya juga enggak terlalu kadang-kadang 2 atau 3 mata kuliah. Jadi ada sekitar 1-2 hari yang kita bisa lakukan untuk research dan kita dikasih mahasiswa S1 atau S2 atau malah S3 kalau bisa cari sendiri mahasiswa S2 S3 kalau bisa cari sendiri ya untuk membantu kita dalam research. Jadi kesempatan itu ada untuk di UTP atau di Malaysia mungkin. Tapi nggak tahu saya apa kesempatan yang sama juga ada di Indonesia atau tidak. Tapi yang saya tahu beban administrasi itu sangat besar sekali. Tapi nggak masalah karena itu adalah lika-liku hidup ya. Setiap pekerjaan juga punya plus dan minus masing-masing. Setidaknya jika kita bisa bertambah lah langkah dari sini kemudian ke sebelah sini, kemudian di sini. Lama-lama kita akan sampai. Lama-lama satu paper selesai dalam setahun. Practice makes perfect. Pelan-pelan, alon-alon asal kelakon. Nomor 5, ini yang paling saya pikir paling penting. Use the special time of the day. Biasanya lah kenapa kita suruh bangun subuh kan ya, atau sebelum subuh. Itu adalah paling jernih waktu kita, kalau menurut saya pribadi, kita bisa berpikir apa yang saya kerjakan kemarin, apa yang akan saya rencanakan hari ini, apakah masih match, apakah saya masih perlu melakukan apa yang saya rencanakan untuk hari ini. Nah, di waktu pagi, kalau saya pribadi adalah waktu yang paling di mana otak tuh punya energi yang cukup. Jadi, merumuskan metodologi, merumuskan masalah, mencari solusi, menulis draft paper, itu akan sangat efektif kalau kita lakukan di waktu pagi. Seperti ini, eat the frog. Jadi hal-hal tersulit yang perlu brain power yang besar kita lakukan di pagi hari. Nah, di siang hari setelah pukul 10, katakan 10, 11 sebelum lunch atau setelah makan siang, ya kita bisa melakukan hal-hal lainnya. Ya, kalau lagi bosan kan cek email atau kita melakukan diskusi dan sebagainya. Tapi yang paling penting sisihkan waktu setengah jam, sejam untuk merumuskan masalah, mungkin sejam lagi untuk menulis 1-2 paragraf saja setiap hari. Setiap hari. Jadi kalau 1 jam atau 2 jam setiap hari, seminggu ada 5 hari, ada 10 jam seminggu, 10 jam seminggu, 40 jam sebulan, itu lumayan untuk bisa menulis paper atau menyelesaikan satu pekerjaan. Dan juga 2 bulan, 3 bulan, katakanlah ya. Jadi sedikit demi sedikit gunakan waktu spesial di pagi hari, tergantung Bapak Ibu apakah waktu efektifnya malam, pagi atau siang. Kalau saya pribadi adalah di waktu pagi hari. Yang terakhir nomor 6, di UTP dia punya semacam visiting professor. Tahun lalu kita punya Klaus Helgaard dari Imperial College. Kita diskusi tentang research tentang akademisi dari beliau, dan beliau bilang yang saya juga setuju dan saya juga praktikkan sampai saat ini. Have fun ya. Jangan anggap pekerjaan research ini adalah pekerjaan membebani kita. Ini adalah it's about having fun. It's about having fun. Ya, jadi kalau kita senang dengan pekerjaan kita bekerja dengan passion dan akhirnya kita akan menghasilkan pekerjaan yang sangat berkualitas. Itu kata Prof. Helgaard. Tapi kata saya, have fun sama. Saya suka nantang diri saya sendiri sebenarnya. Doing research is to prove whether we understand what we think we understand. Jadi selama ini kan teori yang kita dapat di bangku sekolah, di bangku kuliah, kita pikir kita ngerti. Kita dapat nilai A plus, A minus, tak tahu saya. Jadi begitu kita tiba di lapangan, kita dihadapkan pada
kondisi yang tidak ideal sama sekali, terus kita melihat, harusnya masalah ini selesai dengan solusi ini. Kenapa ini tidak selesai? Atau kenapa datanya nggak cocok? Kenapa datanya nggak sesuai? Nah, ada diskrepansi, ada apa namanya, diskrepansi, apa namanya, apa bahasa Indonesia itu? Diskrepansi di sana kan ya. Jadinya kita pikir kembali, apa yang menyebabkan apa yang kita pahami tidak sesuai dengan apa yang kita lihat di lapangan. Nah, banyak detail-detail di lapangan yang kita lewatkan. Jadi kita tidak melihatnya, padahal detail-detail di lapangan yang kita lewati tadi itulah yang menentukan kenapa apa yang kita pikirkan, apa yang kita pikir kita mengerti tidak sesuai dengan apa yang kita lihat di lapangan. Nah, begitu kita menemukan penyebab diskrepansi ini, penyebab sumber perbedaan ini, itu seperti kalau saya seperti apa namanya, membuktikan kalau kita benar-benar mengerti konsep topik tersebut. Nah, itulah membuktikan kepada saya, oke, ternyata saya mengerti setelah saya menyelesaikan masalah ini di lapangan atau di research, karena research itu sendiri adalah lapangan. Jadi dengan bisanya kita menyelesaikan masalah itu, dengan misalnya menyelesaikan masalah itu, saya pribadi merasa seperti apa namanya, seperti eureka atau yes gitu kan, saya bisa selesaikan. Dengan begitu, ya kita pun senang kan. Jadi dengan begitu kita lakukan, itu selesai, publish, kemudian kita buat masalah baru atau ketemu masalah baru, selesaikan, publish, begitu seterusnya. Have fun, ya, adalah tips saya yang terakhir. Jadi kalau kita mau summarize, ringkaskan, nomor satu adalah apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah dengan hati, dengan sepenuh hati, dengan passion, dan teruslah belajar. Nomor dua, nomor satu, teruslah belajar ya, dari alam rahim sampai alam kubur. Nomor dua, apa namanya, selalulah berada di golongan orang-orang yang soleh, saya bilang. Jadi buat grup studi kecil yang saling menguatkan satu sama lain, yang saling belajar satu sama lain. Nggak semua orang punya passion yang sama. Kita carilah teman kita yang cocok dengan kita. Kemudian orang-orang soleh tadi saya bilang, kemudian kerjasama dengan well-known researchers, kita bertanyalah kepada ustadz, kita bertanyalah kepada orang-orang yang tahu, atau terus belajar kepada mereka yang lebih tahu. Kemudian ibadah yang istiqomah, yang lebih dicintai. Lakukan hal-hal kecil tapi continuous, dengan begitu teruslah berlatih. Nah, yang nomor 5 adalah bangunlah di pagi hari untuk melakukan sholat tahajud dan sholat fajar. Nah, yang keenam adalah have fun, karena research adalah waktunya kita membuktikan apakah kita benar-benar memahami apa yang kita pikir kita pahami. Saya pikir demikian saja, Ibu Monita. Saya kembalikan kembali kepada Ibu. Terima kasih. Terima kasih Dr. Zulfan atas presentasi yang menarik dengan sudut pandang berbeda ya.